Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Made Dirgantara, dosen program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni energi baru dan terbarukan, di mana dalam mata kuliah ini akan membahas baik itu dasar, prinsip konversi, maupun pemanfaatan di masyarakat terkait dengan atau pengaplikasian di masyarakat terkait dengan energi terbarukan. Selain itu juga dalam mata kuliah ini mahasiswa atau dalam pembelajarannya akan melihat potensi yang ada di Kalimantan Tengah khususnya terkait dengan energi terbarukan. Mata kuliah energi baru dan terbarukan memiliki bobot 2 SKS dengan metode pembelajaran student center learning, campuran atau mixing antara small group discussion and project based learning. Pada pertemuan pertama akan dilakukan pendahuluan yakni terkait dengan bagaimana energi baru, energi terbarukan, dan juga bagaimana energi tidak terbarukan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa perbedaannya dan juga apa saja jenis-jenis dari energi terbarukan. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dengan metode small group discussion dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh menyangkut beberapa materi. Yang pertama terkait dengan energi surya, kemudian terkait dengan energi angin, juga energi air, geotermal, energi biomasa, dan juga fuel cell dan juga untuk energi hidrogen. Nah, kemudian setelah pertemuan ketujuh dilaksanakan ujian tertulis atau UTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 dilakukan project based learning, di mana mahasiswa diminta untuk melakukan telaah ataupun juga suatu perencanaan dan perancangan pemanfaatan energi terbarukan khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, beberapa potensi yang ada di Kalimantan Tengah yakni ada energi surya, ada energi air, dan juga ada energi biomasa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga energi lainnya. Tapi akan fokus kepada 3 hal tersebut. Nah, kemudian akan di setiap minggunya dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu dilaksanakan presentasi hasil proyek dapat berupa perencanaan suatu sel surya di dalam suatu kawasan ataupun juga perencanaan suatu riset atau membuat suatu proposal penelitian terkait dengan berbagai hal yang berpotensi di Kalimantan Tengah. Oke. Selanjutnya penilaian. Penilaian dilaksanakan dengan 10% tugas, 20% UTS, dan 20% UAS di pertemuan ke-16, dan kemudian 50% diambil dari proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Berikut adalah salah satu cuplikan pengajaran yang dilaksanakan dalam mata kuliah energi baru terbarukan. Mahasiswa melakukan presentasi proyek penelitiannya berupa perancangan konversi salah satu potensi biomasa yang ada di Kalimantan Tengah khususnya dari lahan gambut menjadi energi. Baik, selamat siang semua. Oke, seperti sebelumnya, hari ini kita akan membahas terkait salah satu proses konversi biomasa, di mana proyek yang akan dilaksanakan
atau merancang suatu proyek, baik itu suatu proposal penelitian ataupun juga kemarin kita sudah melaksanakan perancangan suatu PLTS surya. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait dengan biomasa. Ya, kelompok yang akan maju adalah kelompok 3, berkaitan hidrotermal likuifaksi untuk salah satu potensi atau mengkonversi salah satu potensi biomasa yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, seperti kita ketahui, biomasa merupakan salah satu potensi terbesar di Kalimantan Tengah. Kita punya banyak hutan, banyak perkebunan, dan lain-lain. Oke, tapi sebelum presentasi, saya ada pertanyaan dulu ke kalian. Ya, silakan. Silakan ini nanti random. Silakan dijawab. Jadi, yang pertama, nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditulis. Jadi pertanyaan langsung aja untuk mengingatkan pertemuan sebelumnya. Biomasa sebagai sebagai salah satu sumber energi terbarukan itu bisa dikonversi menjadi apa aja? Ada yang ingat? Jadi apa? Jadi cair. Contohnya bioetanol. Apalagi? Bioil. Itu cair. Terus ada lagi nggak selain cair? Padat jadi briket. Briket arang padat. Selain itu ada nggak? Gas. Jadi biogas. Iya. Jadi itu salah satu yang memang berpotensi di kita. Bisa kita konversi ke padat, bisa konversi ke cair, dan konversi ke gas. Nah, hari ini kita akan lihat presentasi dari kelompok 3. Saya harap kalian bisa menyimak dan kemudian dituliskan minimal 2. Bisa berupa tanggapan, bisa berupa pertanyaan. Yang nanti setelah kelompok 3 presentasi dikumpulkan ke depan dan akan kita bacakan bersama terkait atau pertanyaan atau tanggapan yang nanti akan dijawab dan juga dibantu oleh saya untuk jawaban-jawaban tersebut. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Oke, sebelum kelompok 3 mulai kita beri close dulu. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan dalam waktu 10 menit. Baik, selamat siang. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penelitian kami mengenai pemanfaatan kulit kayu tumi sebagai bioetanol melalui metode hidrotermal likuifaksi. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama itu latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan riset, dan manfaat riset. Kemudian di bab kedua itu ada tinjauan pustaka yang mendukung kami berpikir untuk melakukan riset ini. Kemudian yang ketiga itu ada metode riset, di mana berisikan waktu dan tempat, alat dan bahan, diagram alir, pembuatan bioetanol, serta proses hidrotermal dan karakteristik dari bioetanolnya. Latar belakang yang pertama yaitu cadangan minyak mentah diperkirakan hanya bertahan selama 50 tahun. Nah, masa peralihan dari bahan bakar berbasis fosil ke bahan bakar terbarukan itu memanfaatkan peran penting dari biomasa. Nah, biomasa sendiri merupakan bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis dengan sifat mudah diperbaharui dan berkesinambungan. Nah, dari biomasa ini, apa sih yang dapat kita buat? Itu ada bioetanol. Nah, bioetanol sendiri itu merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari biomasa. Nah, pemanfaatan bioetanol di Indonesia itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan pengganti BBM. Nah, bioetanol ini berasal dari pati jagung, molasses, tongkol jagung. Nah, selain itu, ternyata ada bahan yang berpotensi selain dari pati jagung tadi. Nah, ternyata kulit kayu juga berpotensi unggul dikarenakan kulit kayu itu mengandung kadar lignin selulos yang tinggi. Nah, penelitian terdahulu dari Mariana itu mendapatkan bioetanol dari kulit kayu Eucalyptus globulus dengan konsentrasi maksimum dari etanol yang dihasilkan itu 51,2 gram. Nah, konsentrasi etanol ini lebih tinggi daripada titik maksimumnya, yaitu lebih besar dari 40 gram. Nah, dari kulit kayu tadi, di sini kami memanfaatkan kulit kayu
tumi yaitu merupakan kulit kayu khas yang berasal dari hutan rawa gambut di Kalimantan dan pesisir Sumatera Selatan. Kulit kayu tumi ini tergolong kurang dimanfaatkan atau lesser known species. Nah, biasanya dimanfaatkan hanya sebagai kayu bakar dan bahan bangunan saja. Dari pemanfaatan tersebut tentunya kulit kayu kayu tumi ini menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kayu tumi. Nah, di rawa gambut adalah salah satu hutan yang memiliki potensi yang belum dikenal dari segi jumlah maupun jenisnya. Nah, salah satunya itu ada kayu tumi. Kayu tumi merupakan jenis kayu lokal yang cepat tumbuh dan toleran terhadap kondisi kering dan terbuka. Kayu tumi merupakan jenis biomasa yang mendominasi dengan kandungan karbon dan serapan CO2 tertinggi yaitu sebesar 98,20 ton per hektar, 49,10 ton karbon per hektar, dan 180,20 ton CO2 per hektar. Selanjutnya di sini ada bioetanol. Bioetanol itu merupakan salah satu jenis biofuel yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tanaman yang mudah diperbaharui secara alami. Nah, di Indonesia bioetanol itu umumnya menggunakan bahan baku seperti pati, singkong, dan bahan yang mengandung gula yang biasa disebut dengan bioetanol generasi baru atau G1. Adapun penelitian bioetanol dari kulit singkong yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa kulit singkong mengandung karbohidrat tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Dalam penelitian tersebut, kadar bioetanol dari kulit singkong telah mencapai 89,81% dengan waktu fermentasi 120 jam. Kadar etanol yang diperoleh melalui fermentasi kulit singkong menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae telah diukur sebesar 6,0% pada waktu fermentasi 8 hari. Ini dilakukan pada suhu 270 derajat selama 30 menit. Nah, di sini ada proses pemisahan fraksi cair dan padat melalui proses sentrifugasi. Kemudian kita masuk ke proses fermentasi. Ini dilakukan dengan 50 gram larutan, itu dimasukkan ke dalam botol sampel. Kemudian ditambahkan ragi sebanyak 25 gram sebagai bibit, kemudian diaduk hingga tercampur sempurna. Nah, fermentasi ini dilakukan dalam keadaan anaerob dengan menutup rapat botol dan difermentasi selama 72 jam. Pemurnian produk bioetanol dengan cara mendestilasi hasil fermentasi itu pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Nah, setelah volume larutan itu tinggal 10%, destilasi ini dihentikan dan mengukur kadar alkohol dan glukosa. Kemudian ada analisis kadar glukosa dan alkohol. Selanjutnya penelitian ini selesai. Adapun sedikit penjelasan tentang metode tadi, di mana preparasi ini meliputi kulit kayu yang sudah dipisahkan dari batangnya itu dicuci, dikeringkan selama 24 jam. Kemudian kulit kayu tumi 2 kg dicacah hingga berukuran kurang lebih 2-4 cm. Nah, kemudian digiling itu hingga menjadi bubuk, kemudian diayak dengan ayakan 40 mes. Selanjutnya di sini ada analisa komponen yang menggunakan HPLC. Sebanyak 10 gram bubuk kulit kayu dilarutkan dalam 100 ml larutan HCl 1 molar. Kemudian campuran larutan tersebut disedimentasi dalam botol tertutup selama 72 jam untuk mengendapkan padatan yang terdapat di dalam larutan. Nah, hasil endapan dari larutan inilah yang digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian ini. Apabila sudah terlihat, bagian prisma tadi yang ditestesi Aquades dibersihkan dari Aquades dengan menggunakan tisu hingga kering sempurna. Kemudian untuk pengukuran sampel langsung dapat dilakukan dengan mengambil sampel lalu diteteskan pada bagian prisma sebanyak 4 tetes. Kemudian diteropong kembali hingga terlihat kadar gula dalam satuan derajat Brix di skala refraktometer. Nah, skala derajat Brix di refraktometer sama dengan berat gram gula dari 100 gram larutan yang diukur. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan nanti 3 orang kembali dulu, 1 orang tetap untuk jadi operator. Partisipan. Jadi kalian silakan, saya beri waktu 5 menit. 5 menit untuk mengumpulkan
Entah itu tanggapan atau pertanyaan minimal 2, nanti akan kita bacakan di depan. Silakan 3 orang kembali. Siapa yang aku punya ini? Punya? Iya. Oke, di sini ada 2 ya. Ada 2. Satunya pertanyaan, satunya tanggapan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengukur kadar glukosa? Wow. Pada proses bioetanol dan dari kulit kayu tumi, dan apakah proses fermentasi dilakukan setelah mengukur kadar glukosa? Mungkin bisa dijawab tadi Mahdana mungkin ya. Yang bagian pertama, bagaimana cara mengukur kadar glukosa? Tadi boleh diinikan dulu. Tadi di paling akhir. Terus pertanyaan lanjutannya, apakah proses fermentasi itu dilakukan setelah mengukur kadar glukosa? Tadi prosesnya seperti apa gitu? Kita fermentasi dulu apa kadar glukosa dulu? Silakan kelompok 3 dijawab. Iya, maju boleh, di sana juga boleh. Atau ya, mungkin hadapnya ke sana lah ya. Ya, mungkin bisa dijawab, silakan. Bagaimana ukur kadar glukosanya nih? Izin Pak, untuk mengukur Silakan ke orangnya. ya, untuk mengukur kadar glukosanya di sini kita menggunakan alat refraktometer glukosa. Di sini dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi, bagian prismanya itu ditetesi 4 tetes aquades untuk melihat apakah refraktometernya ini bekerja dengan baik atau tidak. Ketika dia ternyata sudah dipastikan bekerja dengan baik, maka kita bisa lanjutkan dengan meneteskan 4 tetes dari larutan yang dari hasil penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya tadi Terkait dengan fermentasi itu dilakukan setelah mengukur kadar glukosa atau gimana ya? jadi di sini untuk urutan untuk urutannya kita fermentasi dulu. Fermentasi larutannya yang menggunakan ragi ini, kemudian setelah dia fermentasi baru kita lanjut ke pemurnian. Jadi dari fermentasi ke pemurnian baru bisa kita ukur kadar glukosanya gitu. Nggak bisa langsung dari HTL langsung ke pengukuran kadar glukosa, nggak bisa. Karena kita harus fermentasi terlebih dahulu gitu. Oke, gimana? Ada tanggapan lain? Apakah kadar glukosanya itu ditentukan berapa kurangnya? Apakah jadi mengukur kadar glukosa sudah ditentukan apa gimana? Apa dalam membuat bioetanol ini, apakah standar glukosanya? Standar glukosanya itu ditentukan atau seperti apa? Ada nggak sih standar glukosa untuk bioetanol gitu? Jadi saya bantu ini ya. Logikanya gimana sih gitu? Jadi kalau dari pendahuluan yang disampaikan tadi kan apa yang dipakai untuk bioetanol? Ada salah satu contohnya molase. Nah, molase itu kan hasil samping dari produksi tebu. Dia kandungan glukosnya tinggi di sana. Sebenarnya nggak harus dia satu jenis, itu macam-macam kan, jenis gulanya itu macam-macam. Nah, dari situ difermentasi kemudian baru kita ukur sebenarnya lebih spesifiknya tuh kadar alkoholnya yang diukur. Jadi kalau makin range-nya dia makin tinggi itu akan lebih baik karena kan yang kita cari adalah apa tadi? Etanol. Yang kita cari adalah etanol. Nah, saya tambahkan juga tadi, ketika kita ngukur, bisa aja kita sebenarnya ngukur di awal, ngukur kadar glukosa mau di awal atau di akhir ya nggak ada masalah gitu.
Tapi di awal kan bisa untuk kita lihat kontrol glukosa di awal, terus di akhir mungkin masih ada glukosa yang tersisa ataupun ada glukosa di sana yang bisa kita ukur. Tapi pada poin pentingnya ketika etanol adalah berarti kadar alkoholnya, kadar etanolnya seperti apa. Yang itulah yang kita cari, mungkin tambahannya di sana ya. Kalau glukos ya sebenarnya kalau glukosa makin tinggi dia lebih bagus gitu. Tapi kan problemnya adalah itu biasanya dijadikan untuk pangan, gula. Makanya yang diambil adalah sisa-sisa yang lain ataupun tadi yang dipakai oleh kelompok 3 itu kulit kayu tumi. Nah, oke, itu ya cukup. Terus tanggapannya ini presentasi kelompok 3 sangat bagus katanya. Sangat bagus, materinya menarik dan penjelasannya juga mudah dimengerti sehingga semakin menambah pengetahuan tentang pembuatan bioetanol dengan metode hidrotermal. Oke, ya. Baik, di sini saya akan meluruskan beberapa hal dan juga mungkin sekaligus memberikan kesimpulan ke kalian. Nah, kalian kan sudah mencoba untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi proses hidrotermal likuifaksi itu kan mendekomposisi salah satunya selulos, hemiselulos itu menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, senyawa yang lebih sederhana ini nanti dilakukan proses tadi hidrotermal likuifaksi. Ketika dia senyawanya lebih sederhana, maka mikroba yang kita gunakan untuk proses fermentasi itu akan lebih mudah menguraikannya dan juga lebih glukos yang dihasilkannya juga lebih baik, itu akan lebih mudah diuraikan sehingga akan menghasilkan etanol yang lebih tinggi dibandingkan kita ambil kulit kayu nih langsung kita taruh, kita dekomposisi gitu. Itu akan makan waktu lebih lama dan juga hasil dari bioetanol lebih rendah gitu. Jadi makanya ada proses namanya hidrotermal likuifaksi. Jadi poin utamanya adalah bagaimana membuat kalau yang suhu tinggi, bagaimana pure membuat sesuatu yang padat, biomasa padat ini menjadi cair sehingga nanti kan tindak lanjutnya tergantung dari proses lanjutannya, bisa jadi bioetanol ataupun bio oil. Jadi bagaimana yang padat ini didekomposisi dengan pressure dan thermal, suhu dan tekanan, sehingga nanti ujungnya akan adalah cair, walaupun memang masih ada padat kecilnya. Tapi produknya tadi adalah bisa padat, cair, dan juga ada gas pada proses hidrotermal likuifaksi. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, demikian kuliah kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa terdeliver baik dengan kalian. Ya, sambil batuk-batuk ya. Dan juga ada hal-hal atau manfaat yang bisa diambil dari kuliah ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Demikian cuplikan proses pengajaran yang kami laksanakan di mata kuliah energi baru dan terbarukan. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana proses pengajaran tersebut dilaksanakan dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan juga panitia sertifikasi dosen tahun 2024 serta juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan di tingkat Universitas Palangkaraya, tingkat fakultas dan juga program studi. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen, rekan sejawat dan juga mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.